Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo pendengar podcast Do You See What I See? Kenalin, nama aku Mesti. Ini pertama kalinya aku kirim pengalaman horor yang aku alamin sendiri. Pengalaman horor yang aku alamin ini terjadi waktu aku KKN di Gubuk, Jawa Tengah. Waktu itu satu kelompok ada sekitar 24 orang. Dan tempat KKN aku itu agak jauh dari jalan raya, tapi masih bisa dilewatin mobil pribadi. Untuk sampai ke lokasi KKN, kami harus melewati jalan yang bersebelahan langsung dengan sungai dan penerangannya minim sekali. Selain itu, kami juga harus melewati jembatan yang kanan kirinya ada pohon bambu tanpa penerangan sama sekali. Ketika sampai di desa tempat kami KKN pun penerangan jalannya juga minim. Dan aku inget banget kelompok kami itu salah satu programnya ada yang membuat penerangan untuk desa tersebut. Penerangan jalan gitulah ya. Nah, karena kondisi yang gelap itu tadi, ketika kami mau jalan-jalan di desa tersebut, kami harus menggunakan senter. Selain itu, kami juga selalu mengingatkan teman-teman kami kalau sepulangnya dari kota dan mau kembali ke desa itu kalau bisa sebelum petang. Ya, karena gelap itu tadi sih. Nah, tempat kami menginap pun dipisah antara cewek dan cowok, tapi lokasi rumah berseberangan. Untuk rumah tempat menginap cewek itu sebelah kanannya adalah kebun kosong yang ada pohon pisangnya dan pohon lain juga, dan tanpa penerangan dan pastinya gelap banget. Nah, kami cewek-cewek tidur di ruang tamu yang luas dengan menggelar karpet atau tikar, atau yang bawa kasur lipat juga digelar di situ. Jadi kami tidurnya rame-rame. Posisi tidurku kebetulan menghadap jendela tanpa korden, dan jendela tersebut sebelahnya adalah kebun kosong yang gelap tadi. Jadi otomatis sama aja aku tidur menghadap ke kebun kosong itu tadi. Nah, langsung aja nih cerita ke kejadian horornya. Suatu hari kami semua latihan kor atau paduan suara di satu-satunya gereja yang ada di desa tersebut. Gerejanya sebetulnya nggak terlalu jauh, namun kami harus melewati jembatan yang kanan kirinya ada pohon bambu tadi, serta tanpa penerangan sama sekali. Jadi kami cuman mengandalkan senter aja. Sebenarnya kalau jalan rame-rame sih merindingnya sedikit berkurang ya. Tapi waktu itu ada teman aku, sebut aja si A. Dia habis pulang ke kota dan sampai di desa itu udah maghrib. Tapi si A langsung menyusul kami ke gereja tanpa kembali ke rumah tempat kami menginap. Cuman waktu itu si A ini pulang duluan ke rumah dan sendirian. Jadi dia harus melewati jembatan yang gelap itu tadi sendirian juga. Dan waktu kami pulang pun kami sudah melihat si A tertidur. Waktu itu sekitar pukul 9 malam, aku pun juga memutuskan untuk tidur lebih awal. Nah, sekitar jam 12 malam, aku dibangunin sama teman aku.
Aku pikir kenapa nih kok dibangunin jam segini tumben-tumbenan. Apa ada yang mau ulang tahun terus dikasih kejutan. Waktu dibangunin itu aku sebenarnya sadar dengar teman aku bilang, "Mesti si A ketindihan, dia cariin kamu nih." Nah, kebetulan si A ini adalah salah satu teman curhat aku waktu KKN. Jadi kita cukup dekat. Nah, pas aku buka mata ini, sambil mendengar temen aku kasih info kalau si A ketindihan, pas aku buka mata yang aku lihat itu di depan mata persis adalah sosok gede hitam dan matanya merah. Ini pertama kalinya aku ngelihat hal yang begituan, jelas banget. Otomatis aku kaget plus takut. Nah, ini kalau dari versi aku ya. Jadi ketika aku melihat sosok itu, aku langsung pengen lari tapi nggak bisa karena mungkin saking takutnya. Jadi aku merangkak jalannya. Cuma itu antara sadar dan nggak sadar karena tiba-tiba aja aku udah ada di depan pintu masuk sambil dipegang kepalaku sama teman KKN aku yang cowok. Teman-teman KKN aku yang cowok ini langsung pada keluar berhamburan dari rumah tempat mereka menginap karena dengar suara teriakan dari rumah tempat menginap yang cewek itu tadi. Karena mungkin cewek-cewek bingung ya ini harus ngapain. Udah habis itu langsung aku digandeng buat duduk sama temen aku dan ditenangin sambil dibacain doa menurut agama yang kami anut. Dan waktu dibacain doa itu, kaki atau kepala aku dikasih bawang putih sama temen aku. Nah, dan waktu itu juga yang aku rasain itu badannya menggigil banget. Kayak kalau berada di daerah yang suhunya minus. Aku sempat bingung itu. Terus aku tanya, "Loh aku kenapa?" Kata temenku yang indigo, waktu aku merangkak itu mataku berubah jadi merah. Bukan merah karena kayak orang yang bangun tidur gitu ya. Tapi katanya benar-benar merah dan bukan seperti aku. Ya itu mungkin yang dinamakan kesurupan. Tapi kalau dari versi aku merangkak karena takut lihat apa yang ada di depanku. Tapi ya tiba-tiba aja aku sudah ada di depan pintu masuk waktu merangkak itu. Kalau teman-teman aku yang lihat itu, ya itu tadi mataku jadi merah dan katanya cepet banget merangkaknya. Cuman sebenarnya waktu aku merangkak itu tuh kayak samar-samar gitu ya gerak yang aku lihat sekitar aku gitu. Si A yang tadi ketindihan itu akhirnya juga sadar dari tidurnya setelah aku bangun tadi. Sampai-sampai si A juga cerita kalau kalung Rosario punya dia itu putus karena waktu ketindihan itu dia genggam Rosarionya kuat banget. Kalau yang nggak tahu Rosario itu kayak tasbih gitulah kalau di agama Muslim. Nah, katanya sih temanku si A itu udah ngerasain kayak berat banget setelah lewat dari jembatan itu sepulangnya dia dari gereja. Jadi setelah dia ngelewatin jembatan itu dia ngerasa badannya itu berat banget dan kayak capek banget gitu. Jadi dia memutuskan untuk langsung tidur setibanya di rumah tanpa cuci kaki dan cuci tangan dulu. Ya kejadian itu buat pengalaman aja sih, kalau sampai rumah harus cuci kaki dan tangan dulu
Biar selain kuman yang hilang, hal-hal negatif juga bisa hilang, siapa tahu. Sebenarnya masih ada beberapa kejadian horor juga di tempat KKN waktu itu. Kayak suara langkah kaki waktu teman aku mau sahur. Atau ada temanku juga yang ngelihat sekelibatan bayangan yang masuk ke salah satu tas kami sekitar jam 4 pagi. Karena beberapa uang kami ada yang hilang juga pada waktu itu. Bahkan di tempat tinggal cowok pun katanya ada yang lihat suatu sosok juga. Sampai ada kejadian yang horor tapi ya lucu juga sebenarnya. Jadi waktu salah satu temanku yang cowok ada yang pakai masker wajah warna putih dan duduk sendirian di pos kecil depan kebun kosong itu tadi. Kata temanku yang indigo, dia dijejerin sama cewek, sosok cewek, dan ngelihatin temenku yang cowok itu yang pakai masker tadi. Ya mungkin dikiranya temennya kali ya. Ya udahlah, sekian dulu cerita horor dari aku. Semoga lain kali ada kesempatan lagi buat cerita pengalaman hororku yang lain. Makasih kru Do You See What I See atas kesempatannya, dan makasih juga untuk pendengar Do You See What I See. See you on next podcast. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.